Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan senantiasa sehat ya. Senang sekali saya Salsabila bisa menyapa kalian kembali dalam pembelajaran ilmu pengetahuan sosial. Untuk mengawali pembelajaran, mari bersama-sama kita membaca basmalah ya. Bismillahirrohmanirrohim. Mudah-mudahan dengan bacaan basmalah tadi, pembelajaran kita diberikan kemudahan dan diberikan kelancaran. Anak-anak, untuk materi pada kesempatan hari ini, kita akan belajar tentang letak dan luas Indonesia. Apakah kalian sudah tahu bagaimanakah letak luas Indonesia dan luas Indonesia? Tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah setelah selesai pembelajaran, diharapkan kalian dapat menjelaskan tentang letak astronomis, letak geografis, dan letak geologis Indonesia. Kemudian, diharapkan juga kalian dapat mendeskripsikan dampak dari letak astronomis, letak geografis, dan dampak dari letak geologis negara Indonesia. Baiklah, kita pelajari satu persatu ya. Letak astronomis. Letak astronomis yaitu letak suatu daerah berdasarkan garis lintang dan garis bujurnya. Bila kita lihat dari gambar berikut, maka dapat kita ketahui bahwa Indonesia terletak di antara 92 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur. Hal ini menyebabkan Indonesia terdapat 3 daerah pembagian waktu, yaitu Indonesia bagian barat, waktu Indonesia bagian tengah, dan waktu Indonesia bagian timur. Kemudian, jika dilihat dari letak lintangnya, Indonesia berada di antara 6 derajat lintang utara hingga 11 derajat lintang selatan. Hal ini menyebabkan Indonesia mengalami iklim tropis. Di iklim tropis ini, kita memiliki 2 musim, yaitu musim penghujan dan musim kemarau. Kemudian yang kedua, letak geografis. Letak geografis yaitu letak suatu wilayah dilihat dari kenyataan di permukaan bumi. Bila kita lihat dari peta berikut, maka dapat kita ketahui bahwa Indonesia berada pada posisi silang dunia, yaitu di antara 2 benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Indonesia juga berada di antara 2 samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Pengaruh letak geografis Indonesia yaitu letak geografis Indonesia sangat strategis. Hal ini menyebabkan Indonesia menjadi jalur lalu lintas dari perdagangan dunia. Kita cukup bangga bukan? Yang ketiga adalah letak geologis. Letak geologis yaitu letak kondisi suatu wilayah berdasarkan keadaan geologi dan topografinya. Kita perhatikan gambar peta berikut. Indonesia dilewati oleh 2 pegunungan besar di dunia, yaitu rangkaian Sirkum Pasifik dan rangkaian Sirkum Mediterania. Indonesia juga berada di antara 3 lempeng dunia, yaitu lempeng Eurasia, lempeng Hindia, dan lempeng Pasifik. Indonesia juga berada di antara 3 dangkalan, yaitu dangkalan Sunda, kemudian dangkalan Sahul, dan daerah laut pertengahan Australis dan Asiatis. Itulah anak-anak letak geologis negara Indonesia. Kemudian dari pengaruh letak geologis Indonesia itu, Indonesia memiliki banyak gunung aktif. Indonesia memiliki banyak barang tambang mineral yang menguntungkan. Dan ketiga, Indonesia wilayahnya labil, tanahnya tidak stabil, kerap terjadi gempa bumi, baik itu gempa bumi tektonik maupun gempa bumi yang vulkanik. Setelah kita mempelajari tentang letak Indonesia, maka kita mempelajari pula tentang luas Indonesia. Bagaimanakah luas Indonesia? Luas Indonesia bila dilihat dari daratan dan perairannya, maka lebih luas wilayah perairannya. Untuk daratannya, Indonesia memiliki luas kurang lebih 1.922.570 km persegi, dan untuk perairannya kurang lebih 3.257.483 km persegi.
Itulah anak-anak luas wilayah Indonesia dari Sabah hingga Merauke, dari Pulau W hingga Pulau Rote. Sampai di sini pembelajaran kita pada hari ini, mudah-mudahan dapat kalian pahami. Terima kasih atas perhatiannya, tetap semangat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.